Rusia kini tengah menjadi sorotan setelah mendapat banyak sanksi dari Barat. Pasalnya, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan karena sampai saat ini ekonomi Moskow tak hanya mampu bertahan, bahkan berkembang. Sanksi itu belum termasuk sanksi yang diberikan Barat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Inggris dan Uni Eropa bersama negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, dan Jepang telah menerapkan lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia. Sekitar 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan. Menurut Uni Eropa dan beberapa di antaranya dikeluarkan dari SWIFT, layanan pesan berkecepatan tinggi untuk lembaga keuangan. Tujuan memberikan sanksi ini adalah untuk melemahkan perekonomian Rusia. Secara umum, pemberitaan ekonomi Rusia terbagi menjadi dua kubu, yakni yang mengabarkan jika Moskow diambang kehancuran dan yang menyebut jika sanksi tersebut semakin membuat Rusia lebih kuat. Rusia kini memperkuat hubungan dagangannya dengan Asia, terutama dengan China dan India. Barat menjatuhkan sanksi berat terhadap perdagangan dan sistem keuangan negara itu. Nilai tukar mata uang rubel sempat anjlok rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat. Para pemimpin Uni Eropa menggambarkan konsekuensi serius dan parah yang akan dihadapi Rusia karena sanksi. Bahkan, para pengamat ekonomi memperkirakan akan terjadi penurunan besar dalam PDB Rusia, yakni menyusut hingga 15% pada tahun ini. Namun semua itu tidak terjadi. Meski mendapat tantangan besar, performa ekonomi Rusia tetap baik, bahkan jauh lebih baik yang diperkirakan oleh Barat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Rusia dan Eurasia Dmitry Universitas Harvard, Alexandra, menerangkan penyusutan ekonomi Rusia jauh lebih sedikit daripada 10% hingga 15% yang dibicarakan orang pada awal perang. Dikatakan pada bulan Mei 2022, prospeknya ternyata membaik dan cepat. Ekonomi Rusia tetap kokoh karena menguatkannya hubungan dagang dengan Asia, terutama dengan China dan India. Ada dua faktor utama mengapa ekonomi Rusia bertahan lebih baik dari yang diprediksi. Yang pertama, diversifikasi hubungan dagang. Rusia berhasil mengalihkan pasar dan sumber daya ekonominya ke Asia yang mampu meredam dampak sanksi Barat. Yang kedua, peran negara pihak ketiga. Melalui negara-negara seperti China dan India, Rusia masih dapat mengakses produk Barat yang diblokir. Ini menyoroti bagaimana aliran perdagangan global tidak sepenuhnya dapat dihambat oleh sanksi jika ada negara-negara yang bersedia menjadi perantara. Ini menyoroti bagaimana aliran perdagangan global tidak sepenuhnya dapat dihambat oleh sanksi jika ada negara-negara yang bersedia menjadi perantara. Alexandra mengatakan, dalam menghadapi isolasi dari Barat, Rusia semakin bergantung pada Asia, terutama China dan India, untuk menjaga stabilitas ekonominya. Peningkatan perdagangan bilateral dengan China dapat menjadi salah satu topik penting. China sebagai pemenang terbesar. Poin ini mengindikasikan bahwa China memanfaatkan situasi geopolitik ini dengan cermat untuk meningkatkan pengaruhnya. Namun, perhatian penting perlu diberikan pada hubungan perdagangan yang asimetris.
sebagian besar perdagangan ini mungkin lebih menguntungkan Cina daripada Rusia, terutama ketika Rusia semakin tergantung pada Cina untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, India sebagai mitra dagang utama. India juga disebut sebagai mitra dagang yang signifikan. Uraian tentang peran India dalam membantu Rusia memperoleh akses ke pasar dan produk yang diblokir oleh sanksi Barat, serta bagaimana posisi India di tengah persaingan geopolitik global bisa dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, sebenarnya Cina tidak terlalu peduli dengan Rusia. Hal ini karena perdagangan dengan Rusia hanya 3% dari seluruh perdagangan Cina. Situasi Rusia sebaliknya makin tergantung dari Cina. Itu sebabnya Cina sekarang berani menegur Rusia untuk tidak memakai senjata nuklir di Ukraina. Teguran Cina kepada Rusia terkait penggunaan senjata nuklir di Ukraina menunjukkan bahwa Cina memiliki kepentingan yang lebih luas dalam menjaga stabilitas global, terutama di kawasan Asia. Meskipun Rusia mampu menyesuaikan diri dengan cepat, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada negara-negara pihak ketiga mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Terlepas dari kestabilan saat ini, Rusia menghadapi tantangan dalam hal modernisasi ekonomi dan akses ke teknologi canggih yang dapat memperlambat pertumbuhan jangka panjang. 4 fakta ekonomi Rusia selama terkena sanksi Barat. 1. Banyak perusahaan Barat hengkang dari Rusia sejak Rusia terkena sanksi dari Barat. Mulai banyak perusahaan yang meninggalkan Moskow termasuk McDonald, Coca-Cola, Starbucks, dan Heineken. Meski begitu, tak semua perusahaan Barat telah melangkah pergi. Masih ada beberapa perusahaan yang masih bertahan seperti perusahaan kosmetik Amerika, Avon, dan PepsiCo. 2. Minyak buat perekonomian Rusia tetap bertahan, dilansir dari Euronews. Meskipun dikenakan banyak sanksi, Rusia tetap menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia dan mendapat keuntungan dari keputusan Arab Saudi tahun lalu yang mengurangi ekspor minyak mentah. Rusia berhasil menjual minyak mentah ke luar negeri dengan harga lebih tinggi dari yang telah diterapkan negara-negara G7. Pendapatan dari penjualan minyak ini sangatlah penting bagi perekonomian Rusia. Badan Energi Internasional mengatakan Rusia masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari ke India dan Tiongkok. Rusia juga masih bisa mengimpor barang-barang yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat dengan membelinya dari negara-negara lain, seperti Georgia, Belarusia, dan Kazakhstan. Cina telah menjadi pemasok penting bagi produk-produk berteknologi tinggi sebagai alternatif dari produk-produk yang diproduksi di barat. Diketahui jika Cina menjadi pemasok chip dan komponen lain yang diperlukan untuk menjaga produksi militer Rusia tetap berjalan. Sehingga para pengamat menilai jika Rusia tak akan mampu melewati situasi ini tanpa bantuan dari Tiongkok. Yang keempat, mengalami pertumbuhan PDB pesat. Muncul sebuah fakta bahwa indikator ekonomi Rusia pada tahun 2023 melampaui sebagian besar ekspektasi dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,6%. Hasilnya, IMF kini memperkirakan perekonomian Rusia akan tumbuh hingga 2,6% pada tahun 2024, akan meningkat 1,6 poin persentase dari proyeksi awal IMF pada bulan Oktober 2023.